Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Allah mengharapkan agar setiap orang percaya hidup kudus. Akan tetapi kekudusan bukanlah sesuatu yang hanya dapat diharapkan. Tetapi kekudusan adalah hak yang dijanjikan bagi setiap orang percaya. Nah, artinya kekudusan adalah bagi Anda. Konsep tentang kekudusan mungkin tampaknya dipandang agak kuno ya oleh generasi kita sekarang ini. Bagi beberapa orang, pengertian tentang kekudusan sepertinya banyak disalahartikan. Dalam beberapa kalangan, kekudusan disamakan dengan beberapa larangan-larangan khusus. Biasanya hal-hal seperti ini. Kudus itu nggak boleh minum minuman yang beralkohol. Oh, kudus itu nggak boleh berdansa. Dan masih banyak lagi daftar-daftar larangan dengan banyak sekali variasi, tergantung kelompok yang bersangkutan. Nah, teman-teman, kalau kita menuruti konsep kekudusan semacam ini, wow, kita terancam bahaya dan bisa saja kita akan menjadi sama seperti orang-orang Farisi yang memiliki banyak daftar tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan. Dan at the end jatuhnya malah membenarkan diri sendiri. Orang lain salah dan kita doang yang paling benar. Bagi sebagian yang lain, kekudusan berarti bertindak tanduk serta berpakaian dengan cara tertentu. Biasanya lengan panjang, ya, celananya mesti di bawah lutut, nggak boleh tuh celana robek-robek. Biasanya. Nah, teman-teman, ada lagi kalangan lain yang beranggapan bahwa kekudusan itu berarti sesuatu yang sempurna, perfect, dan kekudusan itu nggak bisa diraih. Kekudusan adalah sesuatu yang mengecilkan hati jika orang memikirkan tentang dosanya. Nah, semua pandangan ini tentu saja bisa kita evaluasi. Di satu sisi, pada tingkatan tertentu ada benarnya juga, tapi belum sepenuhnya menyatakan konsep kekudusan yang sebenarnya. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa kekudusan adalah salah satu gagasan yang sangat alkitabiah. Kata kudus dengan berbagai bentuk muncul lebih dari 600 kali di dalam Alkitab. Dan salah satu kitab yang membahas secara khusus kekudusan yaitu kitab Imamat. Dan gagasan mengenai kekudusan, teman-teman, dapat temukan dimanapun di dalam bagian kitab suci. Namun hal yang lebih penting adalah Allah telah memerintahkan kita secara khusus agar kita dapat hidup kudus. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Apa kata Alkitab tentang kekudusan? Di dalam bahasa Ibrani, kata kudus ialah kados, yang memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Nah, kata kudus menekankan dipisahkan bagi Allah. Pertanyaannya, dipisahkan dari apa? Ya, memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga tindak tanduk kita, tingkah laku kita, semuanya sesuai dengan keadaan yang sudah dipisahkan. Yakni hidup di dalam terang kebenaran Tuhan. Bukan hidup di dalam dunia yang mengikuti pola hidup dunia. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-7, Paulus menggunakan istilah kekudusan untuk membedakan kehidupan di dalam kekudusan dengan kehidupan yang tidak murni. Sedangkan Petrus menggunakan istilah kekudusan untuk membedakan kehidupan yang menuruti pola hidup kebenaran dengan pola hidup yang menuruti keinginan-keinginan yang jahat. Dan teman-teman perlu garis bawahi ini bahwa hidup kudus mengandung pengertian hidup sesuai dengan kebenaran Allah, yaitu dengan mengikuti peraturan-peraturan moral Alkitab dan hidup yang berlawanan dari jalan-jalan dunia yang berdosa.
kekudusan. Hidup kudus itu ditandai dengan menanggalkan manusia lama kita, di mana manusia yang lama ialah hidup yang menuju kebinasaan oleh nafsu daging yang menyesatkan. Dan kemudian kita mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan ingin kita hidup kudus. Itu jelas ya, itu clear. Dia ingin kita memisahkan diri dari dunia ini. Namun perlu dipahami bahwa memisahkan diri yang dimaksud bukan menjadi eksklusif atau mengisolasi diri dari dunia, bukan ya. Tapi memisahkan diri yang dimaksud adalah hidup memihak kepada Tuhan dan kebenarannya. Ketika ada pilihan untuk mengikuti arus dunia, kita teguh berdiri di atas kebenaran. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dalam program God Loves This Generation. Tuhan Yesus memberkati.